Sama kejanggalannya soal usia daripada korban. Korban ini ada yang menyebut usianya 28 tahun, tapi kepolisian menulis usianya 21 tahun. Jadi pertanyaannya apakah usianya 21 atau 28? Tapi ada juga yang menjelaskan dari Jambi bahwa dia telah lulus SPN tahun 2012. Ya. Kalau sudah lulus tahun 2012, rasanya tak mungkin usianya masih 21 tahun, kan begitu. Akan tetapi Rumah Sakit Bayangkara dalam hal ini selaku surat yang menerbitkan sertifikat tentang kematiannya dan juga tentang dia negatif COVID-19 pada tanggal 8 Juli 2022, di mana disebut Nobriansa Yosua, laki-laki 21 tahun, warga negara Indonesia, beralamat di Sukamakmur RT 2 Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Jambi, pada tanggal 8 Juli 2022, ditandatangani oleh Dr. Arif Wahyono SPF. Dia berumur 21 tahun. Tetapi berdasarkan surat daripada permintaan visum et repertum dari Polres Jakarta Selatan, dia disebut berusia 28 tahun itu ya. Kemudian disebut dia kelahiran tanggal 20 November 1994. Namanya Nobriansa Yosua dengan nomor TP 15057 201 194 0001. Dia kelahiran tanggal 20 November 1994, umurnya 28, Kristen dia. Tapi statusnya pengajar atau mahasiswa, kan begitu. Di surat ini ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan, gitu ya, untuk tujuan pembuatan visum et repertum. Jadi ini usianya masih membingungkan apakah 21 tahun atau 28 tahun. Tetapi yang menarik lagi bahwa adik daripada korban ini katanya polisi juga di Mabes Polri. Jadi kalau adiknya sudah polisi juga, rasanya tak mungkin dia masih berumur 21. Karena kalau dia 21, adiknya paling mungkin 19 kan gitu, atau 20 kan begitu ya. Itu yang agak janggal. Terus kemudian sebelum kejadian ini, mereka ini kan seharian berbicara dengan orang tuanya. Orang tuanya itu kebetulan pergi ziarah ke Sumatera Utara. Sementara korban ini dia mengantarkan komandannya atau istri komandannya ke Magelang. Dalam rangka istri komandannya itu mengantar putrinya ke Magelang untuk sekolah. Dan banyak foto-foto yang diposting oleh orang tuanya, keluarganya dari Sumatera Utara, selalu rajin dikomentari oleh korban ini, hingga mereka setelah meninggal mengatakan inilah rupanya tanda-tanda hari terakhirnya, sehingga foto-foto di kampung halaman selalu dikomentari oleh almarhum, kan begitu ya. Nah, kemudian mereka tiba di Jakarta pukul sekitar 17 tanggal 8 Juli 2022. Atau berdasarkan keterangan Karolin Mas, pada jam 12 itu katanya dia masuk ke ruang daripada istri komandan yang lama di Propam. Rasanya saya sudah banyak sekali jenderal teman saya, baik jenderal laut, maksudnya angkatan laut, jenderal angkatan darat, jenderal angkatan udara, jenderal polisi, belum pernah kulihat atau kutemukan, apalagi cuma pangkat brigadir atau sersan, berani seperti itu. Menatap pimpinannya saja tidak berani.
melihat wajahnya saja tidak berani. Yang mereka sebut biasanya itu, saya malah pusing mendengar jawabannya. Kalau saya berjalan bersama jenderal, kalau dia berbicara dengan suku atau ajudannya itu, jawabannya cuma satu, siap. Apapun perkataan jenderal itu siap. Sudah makan siap. Kita berangkat siap. Dari mana siap? Jadi itulah biasanya kata-kata yang diucapkan oleh anak buah jenderal. Lalu bagaimana mungkin dia bisa masuk ke rumah dalam arti kamar tidur daripada majikan atau istri komandan kalau tidak ada yang memerintahkan untuk itu rasanya tidak mungkin, apalagi sampai disebut menenteng senjata katanya. Apa ini orang begitu bodoh merancang skenario gitu ya? Andaikanlah misalnya berhasil misalnya melecehkan, kan ketahuan juga nanti kan gitu. Tentulah si istri akan memberitahu sang suami sebagai jenderal. Padahal di kepolisian kita tahu kalau suami jenderal bintang 2, istri biasanya jenderal bintang 3, lebih berkuasa itu istri biasanya. Ya. Itu yang janggal. Kemudian katanya si istri ini atau ibu putri ini berteriak di dalam kamar tidurnya. Lalu dia keluar menenteng senjata, ditanya oleh Barada 2 yang berada di lantai 2. Nah, artinya lebih tinggi pangkatnya korban ini. Tetapi ketika ditanya katanya langsung menembak sebanyak 7 kali, tapi tak satu pun yang kena. Ini kan berarti Barada 2 ini ibaratnya dia itu si pitung dari Betawi, ditembak tak mempan kan gitu. Padahal jarak kurang 2-3 meter. Yang berikutnya kejanggalannya, si Barada 2 ini menembak sebanyak 5 kali, tetapi mengakibatkan peluru berlubang 7 kali. Ya. Ini kan mengherankan. Lalu saya periksa fotonya yang dikirim oleh keluarga, matanya robek, hidungnya robek sampai dijahit, mulutnya robek, kemudian dadanya memar-memar, ada lubang peluru, tangannya juga, jari manisnya juga hancur, kemudian kakinya juga luka sayatan, ada beberapa sobekan-sobekan di dalam tubuh. Pertanyaannya, mana lebih dahulu ditembak baru disayat-sayat, atau disayat-sayat juga atau disiksa baru ditembak? Kalau sudah ditembak misalnya dan sudah mati, untuk apa lagi disayat? Sayat hidung, sayat mata, sayat bibir, sayat kaki, sayat tangan, sayat jari, kan begitu. Ini kan merupakan suatu kekejian. Yang sanggup melakukan ini adalah orang-orang yang psikopat. Karena kalau orang-orang yang waras, rasanya saya melihat ayam dipotong aja saya merasa ngeri. Apalagi menyayat-nyayat manusia, kan begitu. Ini kan keterampilan khusus. Lalu kemudian ketika Polres Jakarta Selatan memohon visum repertum, di keterangan mau visum itu dikatakan ditemukan seorang bernama siapa namanya itu Nopriansa Yosua, dengan nomor KTP-nya disebutkan laki-laki, kelahiran Jambi 20 November 1994, umur 28 tahun, dalam keadaan terteluk atau terlentang, kan begitu. Berarti kan sudah mati, tapi tidak disebutkan apa penyebabnya. Lalu ditandatangani atas nama Kepala Kepolisian Polres Jakarta Selatan, dikirimkan ke visi repertum atau membuat visi repertum sekaligus juga untuk pembuatan apa namanya itu bebas COVID-19. Itu yang dijanggal. Kemudian saya mendapatkan informasi tadi dari teman-teman bahwa sebelum kejadian ada seperti bukti petasan di komplek itu. Lalu beberapa saat kemudian ada turun diduga dari Barreskrim mengganti CCTV di perumahan itu. Kenapa diganti? Sedangkan pengumuman daripada kepolisian ketika Jenderal Bintang 1 dalam hal ini Karo Paminal turun ke Jambi semacam show of force, membawa lebih daripada 20 mobil besar dan kecil polisi. Beliau menjelaskan didampingi para kombes bahwa ketika ditanya mana bukti CCTV supaya kami lihat itu meninggal kenapa,
orang ini mengatakan bahwa CCTV disambar petir. Loh kok bisa CCTV disambar petir tidak hujan, tidak gerimis, tidak ada petir, tapi bisa disambar petir CCTV-nya? Apa iya rumah pejabat utama Mabes Polri tidak ada CCTV? CCTV itu kan bukan barang mahal. Di warung-warung kecil aja CCTV bisa dipasang. Masa iya sih di rumah pejabat utama Mabes Polri sekelas tadi Propam minta uang tak ada CCTV? Atau bisa berpikirkan demikian juga lagi kenapa dengan penjelasan daripada orang-orang yang tadi bahwa pasca kejadian segera ada penggantian CCTV. Ini kan menarik ini. Tapi ada upaya kehilangan barang bukti. Kemudian diinformasikan pula bahwa Kadipropam sedang PCR. Pertanyaannya, apakah setelah kejadian baru dia menciptakan alibi dia pergi PCR, atau benar-benar dia sedang PCR? Di mana dia PCR? PCR itu harus dijelaskan. Kemudian sebelum PCR ada di mana di Kadipropam? Maka benarlah perlu ditangkap kepada ICW supaya supaya Kadipropam ini diberhentikan dulu, artinya dinonaktifkan dulu sementara supaya independen penyidikannya, jangan sampai disimpulkan dulu baru diselidiki sehingga nanti penyelidikan dan penyidikan mengarah kepada kesimpulan. Harusnya penyidikan itu harus independen baru menghasilkan kesimpulan sehingga kesimpulan itu betul-betul objektif. Kemudian ketika dilakukan pengantaran mayat ke Jambi, di Jambi itu kan orang tua daripada korban kan tidak ada, yang mengurusi adalah kerabatnya. Tetapi kemudian mereka polisi ada berpangkat kombes pol, kebetulan orang Sumatera Utara dari Propam Mabes Polri mengatakan bahwa supaya ini jangan dibuka-buka kan begitu. Kemudian kenapa harus dilarang-larang itu mayat bisa? Kemudian serah terima mayat itu kenapa tidak dilakukan hasil visum et repertum maupun otopsi? Itu juga janggal. Kenapa hanya berusaha cara serah terima mayat tanpa penjelasan sebab-sebab kematian? Kemudian yang menarik lagi adalah mengapa dilakukan visum et repertum dan otopsi tanpa persetujuan keluarga? Bukankah otopsi itu salah satu persyaratannya adalah harus ada persetujuan keluarga? Ini kan juga menjadi fokus yang harus menjadi perhatian tim independen, dan saran saya supaya presiden yang mengambil alih dengan cara membentuk tim investigasi atau tim independen kan begitu. Jangan dari kepolisian, karena kalau dari kepolisian sendiri mereka sudah dalam tanda petik memfitnah dan atau mencemarkan nama baik korban dengan menyimpulkan korban bermaksud melecehkan istri pimpinannya. Itu kan terlalu dini, belum diselidiki, belum diapa-apain, tidak pada kesimpulan. Kemudian di situ kan ada hasil pemeriksaan negatif, yaitu pada pemeriksaan tanggal 8 Juli 2022 didapatkan hasil swab antigen SARS-CoV-2 negatif, ditandatangani oleh Dr. Arif Wahyono SPFM selaku dokter pemeriksa. Ini juga perlu dimintai keterangan ketika dia melakukan pemeriksaan COVID ini, apakah betul-betul korban ini diperiksa? Jangan-jangan air liur atau dropletnya orang lain yang diperiksa. Karena ini kan sudah rahasia umum bahwa seringkali ada pemeriksaan tapi orangnya nggak diperiksa, atau hasilnya ada, karena yang diperiksa adalah misalnya perawatnya dokter yang diperiksa tapi atas nama yang mau berangkat naik pesawat kan begitu. Nah ini harus diminta keterangan apakah betul-betul Dr. Arif Wahyono SPFM ini memeriksa Nopriansa, dan kemudian mengapa hasil pemeriksaan Dr. Nopriansa bahwa Dr. Arif Wahyono, kenapa Nopriansa ini kelahiran Jambi 20 November tahun 1994, sedangkan di pemeriksaan lainnya di kepolisian dia kelahirannya lebih muda, dia baru 21 tahun. Ini kan agak menarik semua ini sebenarnya. Kemudian setelah diantarkan itu mayat ke sekolah di Jambi, karena mereka ini kan tinggal di sekolah di mana ibu korban ini kan seorang guru
guru sekolah dia yang di sana, sedangkan orang tuanya laki-laki kan juga tidak bekerja lagi atau dalam tanda kutip pengangguran, sehingga mereka ini hidupnya masih sangat prihatin tinggal di sekolah, mengontrak di sekolah itu. Kenapa itu ada show of force dari Brigadir Jenderal Polisi dari Jakarta membawa begitu banyak polisi, tetapi mereka diinformasikan masuk ke dalam rumah itu tidak dengan keadaan sopan. Mereka langsung masuk tanpa izin, langsung menutup pintu semuanya, dan memerintahkan orang-orang dalam rumah itu supaya meletakkan handphone, tidak boleh pegang handphone, tidak boleh berbicara dengan handphone, tidak boleh merekam, memoto dan sebagainya. Sehingga orang yang sedang berduka seperti terintimidasi, seperti diperlakukan tersangka terdakwa. Padahal seharusnya kedatangan mereka itu ke sana adalah untuk menghibur atau menyatakan turut berbelasungkawa misalnya. Tapi kok ini sampai dilarang pegang handphone? Nah, ini kedatangan mereka ini maksudnya apa sih? Kenapa sih harus mengintimidasi yang punya rumah selaku keluarga yang berduka, harus disuruh meletakkan segala handphone? Emang apa sih rahasianya, kan begitu. Kemudian ketika disampaikan kronologis kematian daripada korban ini, ayah ibu korban ini kan tidak percaya bahwa anak mereka berani bermaksud menunjukkan majikannya atau istri pimpinannya. Lalu mereka meminta bukti, tetapi tidak ada bukti. Lalu mereka meminta CCTV, tetapi dikatakan tidak ada CCTV. Tapi karena orang tua korban ini yang membuat pertanyaan yang menjengkelkan mereka, sampai salah satu polisi memarahi orang tua daripada si korban ini, seolah-olah hal tersebut tidak boleh ditanyakan, seolah-olah hanya boleh mereka menginformasikan sepihak bahwa keluarga harus menerima bahwa si korban ini dibunuh atau layak dibunuh karena bermaksud melecehkan istri pimpinannya, kan begitu. Kemudian informasinya lagi, ketika terjadi penguburannya pun tidak dilakukan secara kepolisian. Padahal biasanya, karena keluarga saya banyak polisi, bahkan om saya juga perwira polisi, ketika meninggal itu ada letusan, ada upacara kepolisian dan sebagainya. Beberapa kali saya ikut kepada keluarga begitu. Kenapa ini tidak ada? Berarti mereka sudah menyimpulkan seolah-olah korban ini penjahat yang tidak layak dimakamkan secara upacara kepolisian. Tetapi yang menarik adalah bahwa hari ini saya dengar Kapolda turun. Saya tidak mengerti apakah hanya berbelasungkawa atau bagaimana. Nah, dari rangkaian cerita yang disampaikan ke saya ini, saya melihat ada hal yang menarik dengan kata yang begitu. Dan maaf, saya tidak bermaksud merendahkan korban ini dengan pangkat yang rendah brigadir. Kayaknya terlalu sibuk di jenderal-jenderal kepolisian datang ke sana, termasuk para kombes. Ada apa? Ini kan pertanyaan. Peristiwanya adalah cuma peristiwa biasa tembak menembak. Saya pikir tidak seheboh itu dan tidak sebanyak itu. Full of course ke sana jenderal-jenderal kepolisian maupun dari daerah. Kemudian pada akhirnya memang setelah ibu korban datang dari Sumatera Utara, memang ibunya memaksa harus dibuka. Lalu supaya diizinkan mereka berdalih supaya kuat menyatakan sampai Senin, maka mereka berdalih mau menambah formalin. Artinya itulah siasat mereka, sehingga dibukalah baju daripada korban ini, diperiksalah dan divideokan sama difoto semua tubuhnya. Dari situ pertama kali ditemukan adanya luka robek di sini, ada luka sayatan dijahit di sini, ada luka robek lagi di mata sebelah kiri ini, kemudian di jari-jarinya juga hancur, ada bekas sayatan, kemudian di kaki, kemudian ada bekas-bekas tembak tubuh atau memar, ada luka tembak. Dan informasinya tembakan itu diduga miris, bukan tembakan dari atas ke bawah. Sedangkan informasinya itu adalah bahwa si penembak itu ada di lantai 2 atau di tangga lantai 2, sementara korban ini berada di bawah tangga di lantai 1. Nah, pertanyaannya jadi senjata apa
yang dipergunakan sehingga orang di lantai 2 bisa kemudian menengok muter ke bawah kolong tangga, artinya kan ada dugaan bahwa penembak ini menggunakan peluru pintar kendali. Kalau dia pakai revolver misalnya MN atau misalnya senjata-senjata yang standar, dia hanya bisa lurus-lurus saja. Tetapi kalau ada orang posisi menembak dari atas, kalau pelurunya bisa mutar ke bawah tangga, itu sudah pasti pakai peluru pintar. Tetapi walaupun saya bukan ahli persenjataan, karena teman saya banyak jenderal, banyak tentara, banyak polisi, saya juga berdiskusi. Jika tembakannya misalnya dari depan, lalu di belakang kepala lurus dia, apakah itu bisa ditembak dari lantai 2? Teman-teman saya mengatakan tidak mungkin. Kalau dia kolongnya dari depan dan lurus ke belakang, berarti dia tembaknya lurus, bukan menyamping, bukan juga dari atas. Kecuali kalau tembaknya misalnya dari atas kena di kepala sini, tembus ke arah perut, berarti itu juga ditembak dari atas, kan begitu. Nah, inilah kejanggalan-kejanggalan. Belum lagi penjelasan Karopenmas mengatakan bahwa katanya penembak ini menembak 5 kali berhasil 4, tapi kenapa lubang pelurunya 7, kan begitu. Nah, ada senjata apa sih yang dipakai sehingga dengan menembak 4 kali kena tapi menghasilkan lubang 7 tempat, kan begitu. Ini kan perlu itu investigasi lebih dalam. Kemudian saya juga menyarankan agar mayat ini segera digali lagi supaya segera jangan hanya menggunakan visum repertum dari versi kepolisian. Visum repertum itu ada pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki, diperiksa semua, apa saja luka-lukanya, apa saja sayatan-sayatannya, dan berapa senti sayatannya. Jangan sampai nanti seperti penjelasan Karopenmas Mabes Polri bahwa sayatan-sayatan itu disebabkan oleh serpihan senjata, kan begitu. Itu kan menjadi menarik ini. Kenapa ada sayatan di hidung sampai dijahit, tadi katanya serpihan senjata. Apa iya serpihan senjata sampai ke sayat seperti sayat pisau, di mata juga, di tangan juga, di kaki juga, kan. Kemudian perlu otopsi. Otopsi itu adalah untuk mencari tahu sebab-sebab kematian. Apakah dia waktu ditembak sudah mati, ataukah waktu disayat-sayat dia mati? Atau apakah dia ketika disayat-sayat misalnya masih hidup, apa sudah mati? Ini kan perlu diukur oleh ahlinya, yaitu ahli dari forensik. Oleh karena itu, menurut hemat saya, pihak keluarga harus segera membuat laporan ke Baris Krim Polri, kemudian sekaligus diiringi dengan tindakan otopsi maupun visum repertum. Itulah kira-kira yang saya sarankan kepada pihak keluarga. Kira-kira begitu, Bapak. Ya, Pak Kamarudin, saya mau tanya, kan sekarang ini beritanya katanya handphonenya hilang, Pak. Kok bisa handphonenya tidak ada? Jadi ini korban ini kan punya handphone 3. Ya. Mereka dari pagi sampai sore itu aktif berhandphone ria, aktif bermedsos ria dengan bapak ibunya di Sumatera Utara, karena bapak ibunya sama adiknya sedang liburan. Ziarah, ya, liburan ziarah. Atau sekitar jam 5 itu handphonenya tiba-tiba tidak aktif, bahkan terblokir ke mereka semua. Nah, pertanyaannya siapa yang memblokir ketiga handphone ini dengan ayah ibunya, dengan saudara-saudaranya? Kemudian yang menarik lagi, setelah ditanyakan handphone itu oleh Bapak Huta Barat senior atau ayah korban kepada BJP yang dari Mabes Polri, tiba-tiba katanya handphonenya itu hilang. Nah, apakah iya handphone itu bisa hilang dari rumah perwira tinggi? Kalau hilangnya di rumah orang masyarakat biasa masuk akal karena orang bebas. Tetapi setahu saya, orang datang ke rumah perwira tinggi itu bukan sembarangan, harus terseleksi oleh ajudan, oleh ADC atau pengawal rumah atau pengawal keluarga. Tidak bisa orang sembarangan di situ, apalagi kalau ada CCTV pasti terekam ketika mengambil handphone itu. Dan kenapa handphone itu diblokir pada keluarga sehingga sekitar jam 5 itu sampai malamnya sampai besoknya tidak bisa lagi komunikasi? Ada apa? Berarti kan ada perbuatan di sini yang terencana dengan baik bahwa memutus komunikasi dengan keluarga. Kemudian yang lebih menarik lagi, penjelasan keluarga kepada saya adalah bahwa setelah mereka bertanya tentang keberadaan handphone itu, lalu handphone mereka pun semua keluar jadi diletas dan diblokir sehingga tidak bisa lagi WhatsApp, tidak lagi bisa keluar video dan gambar. Karena saya sarankan supaya semua video-video yang berasal dari mayat itu disimpan saja,
tetapi jangan hanya disimpan di satu handphone, baiknya disimpan di beberapa media, di beberapa komputer, laptop, atau di beberapa handphone yang dipercaya. Tetapi setelah saya berikan nasihat seperti itu, tiba-tiba semua handphonenya katanya sudah diretas dan tidak lagi komunikasi. Nah, ini kan menarik, kan bukan hanya handphone keluarga korban ini yang diduga dihacker atau diretaskan begitu. Nah, ini perlu turun tangan Bapak Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah, jangan sampai nanti terlalu banyak nanti praduga-praduga di luar sana sehingga mengakibatkan kerisauan atau keresahan bangsa terlalu kita. Kenapa? Ini hampir tidak ada yang mengatakan masuk yang kayaknya seorang brigadir yang katanya saya dengar informasinya sudah punya pacar cantik, baru cuma cinta lagi 7 bulan lagi menikah, 7 bulan lagi merit dia ya. Dan lagi menikah tergoda dengan nenek-nenek. Ini kan sangat tidak masuk akal bahwa dianya berada misalnya seandainya dia berada di ruang neneknya, tentu harus ada pemerintah, tidak mungkin dia berinisiatif sendiri kan begitu. Kira-kira begitulah Bapak Henry bisa saya sampaikan pengamatan saya.